Kerang coklat. Kerang coklat ya. Untuk bahan baku pakan. Itu kemarin yang dikasih untuk pakan lobster di Batam. Itu salah satunya itu sudah kerang coklat ini. Salah satunya sudah itu. Kelebihannya apa? Karena dia tidak bersaing dengan manusia. Maksudnya? Tidak dimakan oleh manusia. Oh gitu. Itu kenapa kalau dimakan beracun ya? Ya? Tidak. Kenapa kok nggak enak? Kalau kerang coklat. Taste-nya berbeda. Beda. Gitu. Sama kerang hijau beda ya? Iya, beda-beda tipis sebetulnya. Tapi sengaja kita kasih tahu. Kalau Om Bay doyan bahaya. Bahaya. Kan gitu. Jangan kita bersaing sama makanan lobster. Halo guys, ketemu dengan Om Bay dalam acara The Blues Talk, khusus perbincangan tentang ekonomi biru dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita akan berbicara ihwal perikanan budidaya dengan pejabat dan juga pakarnya yang memang kompeten di bidang ini, yang paling bertanggung jawab dengan sektor dan juga tupoksi tentang budidaya kelautan dan perikanan, yaitu Bapak Dr. Tubagus Hairul Rahayu atau yang biasa dipanggil Pak TB. Siap, Om Bay. Halo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Om Bay sehat juga dah? Alhamdulillah. Mantap. Ini sibuk terus ya? Tiap hari Pak TB? Enggak lah, kita sibuk itu kan kewajiban. Iya. Kita sebagai ASN, sebagai PNS, di mana saya punya tanggung jawab jadi nahoda budidaya, ya sudah sepatutnya. 7/24. 7/24. Iya, 7 hari 24 jam. Luar biasa. Iya. Jadi harus dihubungi, siap untuk dihubungi kapan saja ya. Ready on call setiap saat. Iya. Pak TB. Siap. Pak TB ini kan boleh dijelaskan, Bapak itu punya latar belakang kan juga dulu sarjana dari ilmu perikanan ya Pak ya? Iya. Gimana ceritanya riwayat sekolahnya dulu atau kuliahnya gimana Pak? Jadi sekolah penting nih disampaikan. Oh iya penting dong untuk supaya kenal siapa Pak TB ya. Ya Om Bay, saya ini bukan siapa-siapa. Ya, saya hanya anak kampung. Dulu sekolah, kebetulan sekolahnya itu SMA-nya namanya SUPM. Kenapa dia SUPM? Ya karena tinggalnya di asrama, tidak punya pilihan. Kalau nggak sekolah saya, Om Bay. Apa itu SUPM sih? SUPM itu Sekolah Usaha Perikanan Menengah setingkat SLTA. SMK lah kalau zaman sekarang. Anda lahir dari mana? Lahirnya? Di Banten. Di Banten. Wow. Makanya di depannya ada nama TB. Oh iya. Nah, habis itu coba bayangkan usia SMP, Om Bay, kita mesti sekolah jauh. Pulangnya 6 bulan sekali karena nggak punya ongkos. Itu jauh kan, padahal sekolahnya di Bogor. Mau pulang ke Banten aja dulu naik mobil itu masih sekitar 6-7 jam. Naik bis. Nah, habis itu saya lanjutlah ke dulu namanya Diklat AUP. Pendidikan Pelatihan Ahli Usaha Perikanan. 3 tahun juga. Sekolahnya asrama juga, Om Bay. Pingin sih cita-cita ke IPB, ke segala macam. Tapi kemampuan pada waktu itu, ya sudahlah saya ngambil di AUP. AUP itu cuma D3. D3. Akademi Usaha Perikanan ya. Iya, Oke. Gitu. Yang kampusnya di Pasar Minggu ya. Iya, Cuma D3. Cuma waktu itu saya setelah mikir, saya setelah jadi waktu di SUPM jadi apa? Jadi penyuluh katanya. Di kampung saya itu ada penyuluh Om Bay. Masya Allah hidupnya itu loh susah. Ini maaf nih, tidak mendegradasikan penyuluh kan begitu. Tapi ini realitanya begitu ya. Faktanya begitu. Jadi saya sekolah lah ke AUP. AUP 3 tahun. Jadi apa? Kalau jadi PNS katanya naik cuma 1 tingkat 2B. Gitu. Dari 2A ke 2B. Jadi saya sekolah lagi. Saya kalau mau sekolah kemana? Ke IPB, nggak punya duit, ada segala macam. Tetap ada waktu itu boleh lanjut ke diploma 4. Saya kan D3 dengan catatan harus mendapatkan kalau di Akmil itu Adi Makayasa. Saya hanya belajar aja pagi siang sampai malam itu Om Bay. Sehingga saya lulus lah langkah tegap. Kalau itu namanya kalau di sana kan Adi Makayasa, kalau itu saya jadi lupa itu Adi apa ya ada istilahnya. Ada lulusan terbaik ya. Lulusan terbaik. Jadi langkah tegap. Masuklah D4 gitu. Jadi D4 kan S1 lah hitungannya. Jadi begitu ini setelah itu saya bekerja ditempatkan di Karanghantu. Itu namanya di salah satu balai lah, Balai Pelatihan Lapangan. Karanghantu tuh di Banten, masih Banten di Banten. Ya? Oke. Kok dilalah? Dekat Pantai Carita itu terus itu. Enggak, dekat Banten Lama. Oh, Banten Lama. Oke. Terus
Nah setelah itu karena kita bekerja di lembaga pendidikan, loh saya sampaikan, saya hanya lulusan D4, D3, D4 begitu. Yang diajarkan juga D3, D4 juga. Nah, saya punya mimpi lah, pengen sekolah lebih tinggi. Kemana sekolahnya? Kalau ke IPB ternyata mesti ada ampulan pada waktu itu, nggak mungkin. Akhirnya saya kasak-kusuk begitu. Saya dapat pelatihan ke Belgia selama 4 bulan setengah. Tapi setelah 4 bulan pelatihan, disitulah saya belajar bahasa Inggris, meningkatkan. Di samping juga mendapatkan tambahan income, saja. Saya punya kenalan dengan salah satu profesor namanya Patrick Sorgelos. Ada program S2 di Belgia. Nah, kemudian saya coba apply, 2 tahun kemudian saya diterima di sana. Gitu. Jadi lulus S2 tuh, Om Wai. Lulusan S2 dari Belgia. Apa nama kampusnya? Ghent University. Ghent University. Itu budidaya. Jadi SMA-nya budidaya, AUP D3 D4-nya budidaya, MSc-nya juga budidaya. Oke, terus. Gitu. Nah, setelah itulah mulailah saya jadi naiklah dikit pangkatnya. Saya juga pengen sekolah. Gitu. Sekolah dulu mimpi saya itu pinginnya ke UI, Om Wai. Saya cobalah S3 ke UI. Dapat, Om Wai. Dapat gitu. Saya ngambil di Fakultas MIPA di biologi, tapi biologinya kesehatan ikan saya ngambil. Tapi udah jadi ASN ya waktu itu ya? Sudah. Oke. Sudah jadi ASN. Jadi itulah sekolah saya, Om Wai. Mulai dari SMA, S1 atau D4-nya ya, sampai S2 tuh di budidaya, yang anunya di biologi. Jadi walhasil Pak TB ini dalam perjalanan hidupnya, karirnya ini banyak bersentuhan dengan urusan budidaya aja ya? Ya alhamdulillah, sebetulnya memang saya pingin lah mendedikasikan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya budidaya. Makanya cocok ini jadi Dirjen Budidaya, cocok guys. Diangkat oleh Pak Menteri Trenggono jadi Dirjen Kelautan di Dirjen Perikanan Budidaya. Nah Pak TB, ini sekarang ngomongin program kerjanya Pak TB ya. Boleh saya panggil Pak TB aja ya? Boleh. Atau dokter tuh bagus. Lebih panggilan nama TB lebih Pak TB ini orangnya asik ya. Jadi kita walaupun kami ini sekantor, ya apalagi sekantor, sama-sama di KKP. Tapi kalau ada kontak sama beliau itu anytime, itu beliau langsung jawab, respon. Jadi nggak pandang-pandang bulu, nggak pandang-pandang waktu juga. Karena itu sudah bagian dari tuntutan lah, Om Wai. Kita hidup ini kan sebetulnya tidak bisa kita pisahkan mana kedinasan, mana urusan pribadi. Faktanya kan kita campur aduk. Jadi kita masih siap lah setiap saat. Gitu. Kalau enggak kan kasihan juga. Mantap. Nah ini mewakili pertanyaan dari konstituen, stakeholders, pemangku kepentingan dari KKP ya. Ini Pak TB. Bisa dijelaskan nggak program prioritas atau program unggulan dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin, Ditjen Budidaya, ya, dalam konteks yang selama ini digaungkan oleh Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono adalah ekonomi biru itu, Blue Economy. Blue Economy itu. Bagaimana Pak TB? Ya, Om Wai, jadi gini ya. Budidaya ini kami tuh punya tagline. Tagline saat ini adalah budidaya yang berkelanjutan. Artinya apa? Kita ingin memastikan bahwa budidaya itu harus firm, end to end, mulai dari A sampai Z. Gitu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Bahkan ke depan, begitu, kami ingin tambahkan dalam konteks budidaya ini bukan hanya berkelanjutan, tapi harus modern. Selama ini kan boleh dibilang kita masih jauh tertinggal. Kalau kita kaitkan dengan kebijakannya Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dia saat ini mengusung yang namanya konsep Blue Economy. Ini sangat sejalan dengan budidaya. Kenapa? Karena beliau selalu menyampaikan ekologi itu sebagai panglima. Ini yang banyak kita lupakan, Om Wai, gitu. Selama ini kadang-kadang balancing di antara keduanya, baik itu ekologi maupun keekonomian ini tidak pernah ketemu. Kadang-kadang kita banyak ketemui itu keekonomiannya aja yang digenjot. Sehingga apa? Ekologinya lupa. Apa dampaknya? Anak cucu kita ke depan tidak pernah akan bisa menikmati sumber daya alam. Maksudnya itu cuannya terus yang dikedepankan melulu begitu. Oke, ya.
Tapi ada juga yang sangat konservatif, ekologi dulu. aja. Terus kapan sejahteranya? Iya, Kita iya, coba dengan konsep blue economy ini kita padukan. Ekologi tetap terjaga, tapi keekonomiannya meningkat. Maka di situ yang sedang kita coba jalankan. Gimana konsepnya gitu kan? Kalau saya lihat Pak Sakti Wahyu Trenggono itu ada 5 kebijakan. Yang budidaya ini ada di kebijakan yang ketiga. Kenapa budidaya ini menjadi sesuatu ke depan? Makanya saya selalu katakan aquaculture is for the future gitu, untuk masa depan. Karena Wai, kalau hanya mengandalkan nangkap ikan, ada batasnya. Pasti akan habis. Jumlah penduduk di dunia semakin meningkat. Saat ini saja kita sudah mau mencapai 300 juta. Penduduk dunia sudah hampir 8 miliar. Diprediksi 2050 itu sampai sekitar 10 miliar. Siapa? Pemenuhan kebutuhan basic untuk proteinnya dari mana? Ternak nggak mampu juga kan begitu. Ikan ini menjadi jawaban. Tapi mau nangkep di mana? Di laut ada batasnya. Overfishing, tanda-tanda indikasinya sudah terlihat, sehingga sektor budidaya menjadi sesuatu jawaban. Begitu. Ya memang angka-angka overfishing ya, depresi segala macam itu kan sering tergambar. Kalau di KKP itu seingat saya itu ada tanda-tandanya ya, ada mapping di wilayah penangkapan perikanan. Betul. Sekian terus kemudian ada warna kuning, warna merah dan seterusnya. Iya kan gitu. Ini artinya tolong dijelasin apa itu maksudnya. Sumber daya alam ini punya keterbatasan. Kalau kita tangkap tidak ada ukurannya, maka sudah pasti itu akan habis. Kalau ini habis, ya akan menjadi musibah yang luar biasa buat generasi kita ke depan. Kenapa? Karena tidak bisa akan mendapatkan pemenuhan protein. Maka jawabannya adalah di budidaya. Produksi kita saat ini budidaya memang belum banyak, masih kalah dengan negara tetangga, let's say Vietnam gitu. Angkanya tuh sekitar 13 juta ton. Untuk ini budidaya untuk budidaya di bawah rumput laut ya. Kalau ditambah rumput laut sekitar 9 sampai 10 juta begitu. Nah, dari 13 juta tadi ini perikanan ya kan itu tangkapnya sekitar 7 juta. 6 juta adalah budidaya. Masih jauh, Pak. Masih kalah gitu. Tapi kita tidak bisa mengandalkan penangkapan, jadi harus ke budidaya. Nah, strateginya gimana nih Om Wai? Tadi kan di depan itu ada tagline-nya adalah berkelanjutan. Nah, strateginya gimana? Ya kita membuat satu modeling yang baik gitu. Tujuannya untuk apa sih? Modeling ini menjadi tanggung jawab pemerintah Om Wai, supaya kita memberikan contoh bagaimana budidaya yang baik dan benar. Dari hulu hingga ke hilir. Jadi kalau kita budidaya ini agak teknis Om Wai, itu ada 3 komponen dasar. The basic component of aquaculture itu ada 3. Pertama adalah ada kuliah dikit agak kuliah dikit tapi sedikit lah. Yang pertama itu adalah wadah budidaya. Wadah itu ada yang tambak, ada yang akuarium, ada yang plastik, ada yang bak. Kemudian media budidaya itu airnya, ada yang tawar, laut, payau begitu. Sama satu lagi biota budidayanya, ada ikan, ada udang, ada kerang dan seterusnya. Jadi itu Mbak, kalau kita paham 3 komponen dasar itu, maka kemudian kita terapkan di dalam implementasi konsep budidaya gitu dengan skala keekonomian yang cukup, saya punya keyakinan kontinuitas atau berkelanjutan ini bisa kita capai. Ya, kontinuitas atau keberlanjutan yang Anda sebutkan tadi maksudnya kan sustainability ya, yang ramah lingkungan, lingkungan karena ekologi sebagai panglima. Bagaimana turunannya itu? Nah, itu makanya negara lewat KKP, lewat Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana kita tahu fungsi kita kan cuma NSPK, norma, standar, prosedur dan kriteria. Artinya kita ini sebagai regulator, Pak. Maka harus membuat instrumen-instrumen sampai level paling bawah, SOP katakanlah seperti itu, harus bisa sampai ke level ke pembudidaya. Ini yang harus kita siapkan. Apa itu? Banyak. Contoh yang paling gampang adalah instrumennya itu CBIB, cara budidaya ikan yang baik, atau bahasa kerennya Good Aquaculture Practices.
Dan ini comply dengan international regulasi. Iya, gitu. Kalau kita tidak bisa menciptakan, menerapkan itu, maka produk yang kita hasilkan ini nggak bisa global, paling hanya domestik. Ini yang nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Pak Menteri kan berkali-kali juga bilang bahwa kita harusnya berkaca atau melihat postur atau hasil data dari global market ya. Selalu ya? Ya, selalu begitu. Selalu Jadi, begitu. Kita belum bisa jadi champion ya untuk produk fakta kita harus akui Om Wai. Saya punya data, kalau saya boleh sampaikan itu, saat ini di tahun 2023 tahun lalu ya, beda-beda tipis dengan sekarang, itu hampir 270 miliar dolar. Itu pasar untuk seafood dunia. Gitu. Seluruh seafood dunia. Dan itu diprediksi 2030, 10 tahun dari sekarang lah, itu hampir mencapai 420 miliar dolar. Betapa billion dollars ini ya? Miliar dolar. Iya kan begitu. Coba bayangkan. Ini luar biasa, hampir 2 kali lipatnya gitu. Dan kalau kita lihat Om Wai, ini kita punya proyeksi pasar dunia. Yang paling besar itu Asia Pasifik, itu nomor 1. Yang kedua itu adalah Eropa. Kemudian yang ketiga itu Amerika Utara, yang keempat itu ada Amerika Selatan, dan yang terakhir itu Timur Tengah dan Afrika. Ini perikanan secara umum ya? Secara umum, meskipun itu adanya artinya apa? Bahwa ikan itu dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di benua ini, baik benua Asia, Afrika, Amerika, Australia bahkan dan seterusnya. Ini luar biasa. Siapa saja sih itu? Proyeksi pasar itu dari komponennya itu ternyata ada ikan, ada krustase, ada moluska, dan sedikit yang lain-lain. Ikan tuh. Ikan. Krustase itu artinya? Krustase kayak contoh udang-udangan. Oma suka makan udang kan? Gitu. Lobster suka makan. Nah, itu krustase. Suka itu. Suka ya. Krustase. Kekerangan itu moluska. Gitu. Kerang hijau, yang yang tiram, ada segala itu. Kalau lorju dari Madura, kerang bambu itu masuk. Iya, masuk moluska. Kalau ke Batam itu ada gonggong. Itu moluska. Ya? Gitu. Kemudian kalau ikan, ya kayak ikan mas, ada siripnya, ikan kakap, ikan ada segala macam. Itu kelompok. Nah, kalau di Direktorat Jenderal Budidaya, programnya yang Bapak andalkan sekali untuk membuat kita jadi champion itu apa? Saat ini Om Wai, kami sedang mengusung 5 komoditas utama. Gitu. Komoditas di kita banyak, tapi kita tidak semua bisa lakukan. Itu prioritas ya. Keterbatasan anggaran, sarana, SDM dan seterusnya. Maka kita ngambil yang mana yang menjadi prioritas. Ada 5 Om Wai. Saat ini kita lagi mengusung 1 kelompok udang nih. Udang kita, krustase tadi diwakili oleh udang. Ini kita sudah bikin modelingnya di udang Faname nih khususnya. Udang Faname itu di Kebumen. Ada sekitar hampir 100 hektar di sana. Gue udah ke sana, udah ngeliat. Itu kan ya. Kedua, rumput laut Om Wai. Rumput laut ini luar biasa. Saya lihat kita salah satu penghasil nomor 2 setelah Cina. Sebetulnya kalau nggak ada Cina nomor 1 kita di dunia ya. Di dunia. Gitu. Saingan kita selain Cina tadi ada Filipina. Gitu. Dan sedikit Malaysia. Kemudian yang ketiga ada ikan tilapia, ikan nila anunya tuh. Nila sain. Mungkin juga sudah ya. Iya di Kerawang tuh. Itu lebih dahsyat, 84 hektar. Coba bayangkan. Bahkan kemarin ikan itu disandingkan dengan ikan jetbird. Iya. Sama ikan jetbird yang kita istilahkan apa ya? Nila giok ya. Jetbird. Gitu. Artinya itu nila tidak kaleng-kaleng Om Wai gitu. Sepanjang kita bisa memanage dengan baik gitu, kita lihat. Kalau lokal kan paling konsumsinya 1,4 kilo, 1,5 kilo. Tapi kita bikin gede 1,1 kilo. Sehingga produknya adalah file. File bisa ekspor dong. Bisa ekspor. Itu. Kan Om Wai sudah juga ke. Ngomong di Kerawang itu off takernya sudah ada nggak Pak? Sudah ada. Selama ini dijual, yang saya dapat infonya salah satunya ke Taiwan. Oke.
Oke. gitu. Ya, Dan ya. ini menjadi cikal bakal. Bombay khusus untuk tilapia agak menyitam sedikit. Iya. Di pantai utara Jawa itu ada 78.000 hektar yang lahannya itu disinyalir mangkrak, mantan atau bekasnya budidaya budidaya udang, Udang windu windu biasanya 30 dulu ya. tahun yang lalu. Udah Begitu. tercemar di bahasa itu. Iya, Iya kan? sehingga di pantai utara Jawa kita harus lakukan revitalisasi. Revitalisasi kalau kita lakukan lagi untuk budidaya udang berat karena kondisi lingkungannya sudah sangat terdegradasi, sehingga kita mesti mencari terobosan. Apa itu? Kita carikan komoditas yang lebih tahan tetapi punya market bagus. Enggak, kenapa kok udang berat? Karena dia nggak tahan ya itu ya. Udang sangat sensitif, Sangat sensitif dengan dengan kondisi air yang di pantai utara Jawa yang ini rusak itu ya? sudah luar biasa degradasinya. Maka kita carikan apa sih? Ada bandeng, ada rumput laut, ada kakap, dan ada tilapia. Kenapa kita milih tilapia, khususnya nila? Ternyata di samping dia lebih tahan dan punya nilai jual. Begitu. Ini dibayangkan sekarang saja kalau tidak salah ikan tilapia itu market size-nya tuh 14, sekian miliar dolar. Ya, diprediksi 10 tahun mendatang itu hampir 23 miliar dolar. Ini sangat luar biasa. Kontribusi kita baru 9,7% tilapia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kepiting. Kepiting ini Om Wai, kami sedang menyelesaikan modelingnya. Ada di Pasuruan. Om Wai nanti datang ke sana, ada sekitar 30 hektaran Om Wai. Gitu. Kepiting ini memang belum besar, hanya 879 juta US dollar saja market size-nya gitu. Tapi kami punya keyakinan ini akan terus merangkak pasti ke depan. Itu kepiting apa, Pak? Kepiting bakau. Oh, kepiting bakau. Disebutnya mangrove crab. Mangrove crab. Itu. Teknologinya yang masih belum ketemu. Nah, sekarang UPT kita sudah mulai menemukan itu. Dan ini kewajiban kita selaku pemerintah untuk mendiseminasikan kepada masyarakat. Enggak, teknologi yang belum ketemu, yang ketemu kayak apa? Sekarang sudah ketemu. Yang belum ketemu itu kenapa Om Wai? Susah sekali dipijahkan. Memijah sudah ada, tapi tingkat kelangsungan hidup, bahasa sederhana kelangsungan hidup tuh kalau memijah kemudian hidupnya itu masih sedikit. Apa salinitas lainnya gitu? Bukan, karena dia itu saling memakan sesama. Bahasa sekolahnya kanibalisme. Jadi kanibal. Ini yang alhamdulillah salah satu UPT kita yang ada di Jepara sudah berhasil kerjasama dengan UPT di Situbondo dan kita sedang membuat modeling. Habis podcast ini Om Mai, saya langsung akan ada rapat mengevaluasi dan menyiapkan untuk modeling yang akan kita resmikan segera oleh Pak Menteri. Kepiting kita. Ya? Kepiting. Pasuruan. Pasuruan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah lobster. Belum lama ya, seminggu yang lalu kita sudah. Omai kan di sana juga. Iya, di Bali. Bukan Batam. Ingatnya piknik aja ke Bali. Piknik terus Omai. Jadi ada 5 komoditas itu yang harapannya dalam 5 tahun ke depan salah 2 suku-suku kelimanya kita bisa menjadi champion. Nah, kalau modeling di Batam itu ngapain, Pak? Di sana itu komoditasnya adalah lobster. Om Wai, kalau cerita lobster itu kita punya sumber daya alam BBL itu sangat melimpah. Hasil catatan teman-teman di sumber daya ikan di Ditjen Perikanan Tangkap di tahun ini itu potensinya kurang lebih 419 juta yang boleh dimanfaatkan. Iya. BBL benih lobster. Gitu. Budidayanya belum banyak berkembang. Nah, ini menjadi kewajiban pemerintah. Di Indonesia kan sudah ada yang coba budidaya ya, swasta yang membudidayakan. Tapi nggak banyak ya. Dan segala macam. Tapi masih belum berhasil dengan baik. Maka kemudian kita mencoba melakukan kerjasama dengan negara yang sudah leading lah. Dalam hal ini Vietnam untuk bermitra membuat budidaya. Kemudian ada transfer teknologi dan seterusnya. Jadi ada 5 komoditas andalan kita yang harapannya 5-10 tahun ke depan akan menjadi champion. Begitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong dari modeling ini semua perjalanannya bagaimana perkembangannya, Pak? Perjalanan kayak hidup Om Bay. Kadang ada lubang dan liku. Tetapi kita harus tetap saya selalu percaya begini. Semua persoalan pasti ada solusi. Sepanjang kitanya mau detail.
Kita angkat persoalan itu ke permukaan, kita sounding ke kanan, ke kiri, ke atas, ke tengah, ke bawah. Makanya kita modeling. punya mitra, makanya modeling. Dicoba dulu oleh negara. Supaya kalau ada persoalan, ada problem, ada risiko, ini tidak jatuh bebannya kepada pembudidaya. Kasihan kan, Bang. Apalagi dia umpama dapat pinjaman dari perbankan kan kasihan biarlah negara. Ini tanggung jawab. Ngomong pinjaman tuh penting. Karena perbankan tuh susah ngasih pinjaman tuh urusan makhluk hidup itu. Kenapa? Karena high risk. Kenapa resikonya tinggi? Karena kita tidak sustain. Kenapa tidak sustain? Karena CBIB-nya, cara budidaya ikan yang baik dan benarnya itu belum terimplementasikan secara kafah kalau bahasa umum. Begitu. Sehingga kalau saya jadi pihak perbankan pun saya juga takut menggelontorkan anggarannya. Tapi sekarang alhamdulillah Wai, dengan 4 tahun ini di masa kepemimpinan Pak Sakti Wahyu Trenggono, pihak perbankan sudah mulai lagi tergiur masuk untuk memberikan dukungan kepada sektor kelautan dan perikanan. Buktinya apa? Kemarin kita tanda tangan dengan salah satu bank himbara. Itu salah satu bukti. Begitu. Oh, mereka siap support itu ya? Ya kalau tidak siap support nggak mungkin tanda tangan. Jadi itu untuk proyek apa nanti, Pak? Untuk proyek apa? Kami sudah sampaikan 5 komoditas andalan. Saya tadi barusan Om Bay, ke depan bahkan saya sudah ngomong tuh dengan ini. Saya pingin buat terobosan. Apa sih kata Pak Rokan salah satunya. Saya bilang, Pak, persoalan di budidaya itu adalah masalah pakan. Nah, kami KKP sudah menemukan pakan ini dengan kerang coklat, pakan alternatif untuk pakan. Contoh pakan ya, bisa dijadikan tepung ikan. Kemudian bisa dijadikan pakan langsung untuk lobster, untuk kepiting, untuk rajungan dan seterusnya. Begitu. Ya kan yang selama ini jadi problem kan pakan, Pak Dewi. Pakan karena bahan bakunya semuanya impor. Tepung ikannya itu impor tuh ya. Impor semuanya. Kalaupun ada lokal itu continuity supply-nya masih up and down. Gitu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Kami mohon izin tahun depan insya Allah dapat dukungan anggaran. Ini akan membuat modeling kerang coklat sebagai bahan baku pakan. Nggak jauh-jauh tempatnya ada di Mauk. Tangerang dong. Wow, dekat rumah itu saya ada dulu 40 hektar Om Bay. 40 hektar. Kita siapkan rencananya, desain sedang kita buat, 30 hektar untuk budidayanya, 5 hektar untuk fasilitasi pengolahannya, dan 5 hektar lagi untuk pendukung yang lainnya. Ini budidaya kerang coklat ya. Untuk bahan baku pakan. Itu kemarin yang dikasih untuk pakan lobster di Batam. Itu salah satunya itu kerang coklat ini. Salah satunya sudah itu. Kelebihannya apa? Karena dia tidak bersaing dengan manusia. Maksudnya? Tidak dimakan oleh manusia. Oh gitu. Itu kenapa kok dimakan beracun ya? Tidak. Kenapa kok nggak enak? Kalau kerang coklat. Taste-nya berbeda. Beda. Gitu. Sama kerang hijau beda ya? Iya, beda-beda tipis sebetulnya. Tapi sengaja kita kasih tahu. Kalau Om Bay doyan bahaya. Kan gitu. Jangan kita bersaing sama makanan lobster. Kita bisa budidaya kerang hijau. Tapi kalau sudah bersaing harganya akan mahal Om Bay. Pak Menteri selalu bercanda. Kucing aja kita nggak kebagian kan gitu loh. Iya, janganlah ya. Tunggu ya Om Bay. Kasih waktu kami. Kapan tuh rencana? 4 bulan ke depan. Insya Allah. Untuk meninjau itu ya modeling. Kasih waktu. Ya Insya Allah. Kita doakan. Kenapa kok kerang coklat Pak? Pertama kerang coklat itu ikan doyan. Kepiting doyan. Lobster doyan. Begitu. Kemudian budidayanya sudah ketemu. Gampang. Gampang pula. Ditambak begitu saja sudah jadi. Ya. Dan yang paling pokok tidak bersaing dengan manusia. Iya. Nah, ada satu persoalannya. Yang diambilkan dalamnya Om Bay, isi dagingnya, cangkangnya ini mau kemanain? Nah itu. Nah saya kemarin ikut mendampingi Pak Menteri di pengukuhan guru besar. Ada namanya Dr. Aib, dia ahlinya ini. Ada namanya kitosan. Saya sudah diskusi langsung bahwa gak usah takut Pak TB, katanya itu nanti cangkang kerangnya itu bisa dijadikan kitosan. Iya, itu kalau ada istilah kitin kitosan, itu dia. Maka ini sedang kita, artinya dagingnya kita ambil, cangkangnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tidak ada limbah. Iya, kemarin tuh kita ketemu sama bapak-bapak yang para pini sepo ya. Itu maestronya di budidaya ya. Dia di bagian pengolahan.
Oh, di oke. bagian pengolahan. Iya, iya. Siapa Ya, namanya? ya. Aib Permadi. Pak Aib Permadi Iya, ya. Oke. Saya sudah ketemu langsung, Pak, tolong dibantukan. Oke, kita bantukan. Sudah. Makanya ini menambah optimisme kita. Gitu. Kalau budidaya untuk kerang coklat itu masyarakat sudah pernah melakukan ya? Kita yang menjadi pionir. Oh, ini dari Teman-teman pionir. di Balai Lombok yang pertama kali mengembangkan itu. Iya. Sehingga nanti kalau ini bisa, maka akan menjadi jembatan jawaban terkait dengan masalah pakan. Kan tapi alternatif yang lain sudah pernah dibikin, Pak ya, pakai macam-macam kan, Macam-macam, maggot, ya? pakai maggot dan Maggot, segala macam. ah. Tapi ada kendalanya, Om Wai. Maggot ini suplai bahan bakunya dari mana? Sampah. Iya. Sampah higienis belum menjadi persoalan. Itu. Ada satu yang bagus menggunakan limbahnya sawit. Kelapa sawit di mana kita? Nggak banyak juga saya lihat. Begitu. Gitu. Jadi jawabannya tetap harus ke laut, Om Wai. Minimal pesisir ditambak gitu. Saat ini sedang kita juga kerjasama dengan teman-teman di IPB, salah satunya ada salah satu profesor, saya sebut namanya Pak Deddy Jusadi. Kita mengembangkan pengganti selain maggot, selain ini adalah dengan menggunakan rumput laut jenisnya ulufa. Gitu. Ini. Jadi Om Wai, untuk membesarkan budidaya supaya kita ini betul-betul bisa menjadi jawaban untuk pembudidaya, maka kuncinya adalah sinergitas. Ya, Om Wai mungkin ada tahu tuh, ada triple helix, ada pentahelix, ada multi helix. Kita bukan lagi itu, kita sudah helikopter view lah. Nah, gitu. Semua kita Iya. Gitu. Om Wai. Jadi kenapa? Media termasuk media ini penting, Pak. Salah satu broadcastnya itu untuk mempublikasikan ini menjadi penting. Iya. Kadang-kadang kita suka abai dengan media. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita sibuk dengan akademisi aja. Kan begitu, ABG, ABGCM kan harusnya begitu, akademisi, pebisnis gitu. Ya kan ada community dan seterusnya. Semua termasuk media gitu. Nah, ini untuk para pembudidaya, nelayan budidaya kita ya. Yang paling besar mereka hadapi selama ini atau mengeluhkan problemnya kepada KKP itu apa? Oh my, kalau cerita persoalan itu masih banyak. Karena kan budidaya kan masa depan nih. Betul. Anda bilang tadi ya kan, bukan lagi penangkapan ikan. Betul. Penangkapan ikan boleh tapi dikontrol. Oke lah. Ya kan? Saya sudah mencoba menginventarisasi apa sih isu maupun permasalahan di perikanan budidaya. Oh my, yang pertama adalah kalau kita lihat minimnya benih dan induk yang berkualitas. Gitu. Maka kemudian salah satu jawabannya pemerintah memberikan bantuan broodstock atau induk atau calon induk yang punya kualitas yang bagus. Benih juga demikian. Kita lakukan. Cuma Indonesia ini gede, Om Wai. Ujung Papua sampai ujung Aceh. Jadi banyak kali. Banyak sekali ya ini. Anggaran kita terbatas. Ya lumayan terbatas begitu. Sehingga kita betul-betul lumayan terbatas apa sangat terbatas. Ini mudah-mudahan nanti Pak Menteri kita lah bisa memperjuangkan lebih untuk menaikkan anggaran lagi ya kan. Supaya kita bisa. Itu persoalan tuh. Iya. Kalau induknya jelek, bibitnya jelek mau bagaimana? Saya bukan orang Jawa, Pak Om Wai, tapi suka senang itu ya filosofi Jawa. Bibit itu? Bobot bebet. Iya. Kalau bibitnya nggak bagus ya bagaimana ke depannya gitu. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua Om Wai, tata kelola budidayanya. Ya tadi saya bilang, budidaya di kita ini yang paling established itu pembudidaya udang. Pembudidaya udang itu Om Wai, itu luas lahannya itu kurang lebih ada 300.501 hektar. Sampai apal. Kalau nggak hafal saya suruh push up sama Pak Menteri. Iya. Dari 300.501 itu 247.803 hektar itu adalah tradisional. 82%. 82%. 82%. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau 82% itu tradisional Om Wai? Maka bisnis continuity-nya ini tidak ada yang bisa menjamin. Itulah makanya perbankan takut menggelontorkan itu. Kenapa? Karena semuanya masih mengandalkan alam. Teknik budidayanya ya masih tradisional. Ini yang menjadi concern kita Om Wai. Maka program selanjutnya kita lakukan revitalisasi.
perbaikan, ada apa istilahnya pendampingan. Kami bekerja sama dengan salah satu eselon 1 kita, Badan Penyuluhan. Ini menjadi penting. Penyuluh kita kan ada 4.000 sekian. Gitu. Jadi kita punya kampung perikanan budidaya. Ada 200 kampung perikanan budidaya. Jadi one penyuluh, one kampung perikanan budidaya. Itu aja masih cukup. Kampungnya kan luas semua. Gitu. Ini contoh. Ini persoalannya. Kemudian yang selanjutnya yang paling juga menjadi persoalan tadi saya sudah sebut adalah pakan. Pakannya itu masih dibilang mahal. Solusinya apa? Ya, kita kemudian membuat namanya kelompok pakan mandiri. Kita kasih bantuan mesin pakan yang sederhana memang Om Wai. Kemudian UPT kita dari 15 saya tugaskan 11 UPT untuk juga punya pabrik pakan. Dijual dengan harga PNBP. Bukan harga kayak komersil. Bukan harga komersil. Iya. Ini untuk membantu nelayan untuk membantu pembudidaya. ya. Okay. Gitu salah satunya. Tapi kemudian kita juga gandeng lah. Ada namanya GPMT, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. Saya sampaikan, ayo dong bantu pembudidaya. Swasta pasti punya keinginan untuk mendapatkan margin, itu udah pasti namanya usaha. Tapi maksud saya jangan terlalu dalam. Biarkan dia berjalan netes, tetapi sepanjang masa penuh juga tuh bak. Saya suka sindir begitu. Kalau ada kesulitan apa? Kesulitan. Nah, ini yang selalu dikeluhkan, proses perizinan Om Wai. Wah, Di kita ini masih sangat panjang. Mohon maaf, ini urusan PTB dong. Perizinan ini persoalannya satu. Apa itu? Perizinan itu tidak terpusat di kita. Oh, ada urusan dengan daerah. Ada, karena ada undang-undang Iya. Di budidaya ini kemarin itu ada 28 halte perizinan. Ini yang dengan kami sudah bekerja sama dengan Kemenko Marves ya gitu. Kita coba di squeeze disederhanakan. Baru 10 aja masih kebanyakan Om Wai. Itu pinginnya sih 2 gitu ya kan gitu, 3 lah paling maksimal. Ini luar biasa saya lihat. Kenapa? Karena ya itu tadi perizinan walaupun pakai OSS di pusat begitu, tetapi faktanya kan tetap ke Pemda. Gitu. Makanya saya suka menghimbau teman-teman kepala dinas baik kabupaten, kota maupun provinsi, ayo dong gitu loh. Lebih baik membuat kebijakan yang membuat kondusif buat investor. Jangan terlalu banyak aturan, nanti investornya lari. Artinya jangan ngambil langsung dari budidayanya, tapi dari kegiatan ikutannya. Kalau kegiatan budidaya ada di satu kabupaten, begitu, maka akan ada multiplier efeknya. Tenaga kerja, Om Wai, ya toh, suplai logistik, kemudian perumahan dan seterusnya. Kalau jadi kita membangun ISF itu tambak yang 2.000 hektar di Waingapu, Om Wai, coba bayangkan berapa ribu tenaga kerja, berapa ribu banyak orang yang dikasih makan di sana. Berapa logistik yang dibutuhkan, pemukiman, anak sekolah dan seterusnya. Artinya Pak Depo mau bilang bahwa usaha di sektor budidaya kelautan dan perikanan ini masih menarik ya sebenarnya untuk dikembangkan. Saya punya keyakinan masih sangat menarik untuk dikembangkan begitu. Sepanjang semua stakeholders ini saling bersinergi begitu. Soalnya kan yang keluhkan mereka itu susah bibit, kemudian juga perizinan yang berbelit, kemudian ada risiko-risiko lain termasuk asuransi itu ada nggak nih Pak? Bantuan kita. Nah ini dia, saya mau cerita nih. Kami siapkan setiap tahun bantuan asuransi, tapi tidak ada penyedia yang siap Om Wai. Aduh, kenapa itu? Ya, kami sudah datang ke OJK-nya langsung. Saya datang langsung dengan OJK-nya, begitu. Konsorsium perbankan yang dipimpin oleh salah satu, boleh saya sebut nggak nih? Jasindo, boleh. Begitu. Oh iya. Itu masih belum dapat approve dari OJK. Susah. Jadi uangnya akhirnya kita konsultasi lagi dengan Bappenas dialihkan ke program yang lain. Oke. Gitu. Padahal itu kami sangat butuhkan. Kenapa? Teman-teman pembudidaya ini kan punya risiko Om Wai. Jadi pada saat musim paceklik, umpama El Nino dan segala macam itu kan suka menjadi persoalan. Disitulah ada asuransi risiko usaha. Iya. Tapi belum bisa kita implementasi. 3 tahun yang lalu sempat, tapi kemudian sekarang nih mudah-mudahan tahun depan bisa kita ini lagi. Gitu. Jadi ini untuk closing statement nih Pak TB, mungkin ada nggak pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk para
calon pembudidaya atau orang yang mau mencoba untuk berbisnis budidaya ikan atau pada pemain budidaya yang sudah ada gitu. Silakan. Yang ingin saya sampaikan sederhana Om Wai. Oke, saya ingin sampaikan bukan karena saya Dirjen Budidaya nih. Saya ingin sampaikan bahwa prospek usaha di sektor budidaya ini sangat menjanjikan ke depan. Sejalan dengan apa yang tadi saya sudah sebutkan, kebutuhan protein dan seterusnya. Begitu, sangat menjanjikan. Sepanjang kegiatan budidaya itu dilakukan dengan konsep yang baik dan benar, di mana kita harus memikirkan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Dan jangan lupa untuk anak muda, saya juga challenge nih, anak muda di budidaya ini butuh sentuhan teknologi. Digitalisasi ini salah satu menjadi jawaban juga Om Wai. Tadi harusnya disampaikan di awal begitu. Kenapa? Karena untuk memotong rantai, untuk meningkatkan efisiensi, ini dibutuhkan digitalisasi. Om Wai kan pernah ke mana? Ke Karawang, 84 hektar aja. Coba bayang, kalau manual Om Wai kan cilaka. Itu baru 84 hektar. Teknologi ya. Kalau ada teknologi, ngasih pakannya sudah kita bisa pakai remote, ngecek kualitas airnya sudah menggunakan pakai digital. Semuanya pasti akan efisien. Kalau sudah efisien, maka HPP-nya pasti akan rendah. Kalau sudah rendah, maka kita bersaing dengan negara yang lain. Ini yang biasa. Menarik sekali Pak TB. Tentu saja masih banyak isu lain di seputar Direktur Jenderal Perikanan Perikanan Budidaya. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lain lagi, tapi dengan senang hati Om. Itu sementara ini kan Anda kan pasti akan disusul rapat-rapat, ditunggu oleh rapat-rapat yang lain ya kan. Terima kasih, luar biasa penjelasannya Pak TB. Terima kasih Om Wai. Guys, demikian bincang-bincang kita dalam The Blue Stock bersama Pak Dirjen Budidaya, yaitu Bapak Dr. Tubagus Hairul Rahayu atau Pak TB. Terima kasih Pak TB. Thank you banyak Om Wai. Sukses. Waalaikumsalam.